hari ini saya akan bawa kita melihat lebih lagi karya Roh Kudus ya di dalam kehidupan seseorang. Mulai dari ketika dia belum percaya menerima Tuhan sampai dia mengalami perjalanan bersama Tuhan. Nah, saya akan bawa kita melihat ada 3 aspek paling tidak yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama, Roh Kudus itu menyertai dari luar. Ya. Dia menyertai dari luar. Yang kedua, dia tinggal di dalam hidup orang percaya. Dan yang ketiga, dia memenuhi hidup orang percaya. Katakan bersama saya, menyertai, tinggal, dan memenuhi. Ya, dan kita akan fokus pada 3 hal ini pagi hari ini, saudara. Dan kita akan mendapatkan sebuah gambaran yang lebih jelas tentang pribadi Roh Kudus itu, saudara. Ya, sehingga ketika kita lebih mengenal dia, kita bisa mengapresiasi dia, saudara. Amin, saudara. Kita bisa menghargai dia dalam kehidupan ini. Dan kalau kita bisa menghargai dia, kita bisa mengalami apa yang dia kerjakan buat kita. Dan dia ambil itu melalui apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Amin, saudara. Nah, mari kita buka Yohanes pasal 16. Kita akan lihat pertama, saudara. Yohanes pasal 16 kita kembali. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Kita mulai dari sini lagi, saudara. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, kata Yesus, ya, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Ya, nah saudara, ini kita bagi menjadi 2. Yang pertama akan dosa, ayat yang ke-9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya. Ya, karena mereka tetap tidak percaya. Karena mereka tetap tidak percaya itu berarti ini bukan buat orang percaya, ini orang yang belum percaya. Dengan kata lain, mereka belum mengalami sebuah kelahiran baru. Nah, jadi Roh Kudus itu yang pertama dia akan menginsafkan dunia. Minggu lalu saya share, tapi saya mau share lagi. Setiap kali berita Injil diberitakan, setiap kali kabar baik tentang Yesus diberitakan, setiap kali Injil tentang karya Kristus diberitakan, di situ Roh Kudus bekerja, saudara. Dan Roh Kudus bekerja yang pertama menginsafkan dunia atau orang-orang yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ya, orang-orang yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka belum pernah mengalami kelahiran baru. Mereka bisa saja sudah ada di gereja. Mereka bisa saja sudah lahir KTP-nya. Oh, lahir belum ada KTP, saudara. Lahir di pinggirnya ada Alkitab. Mereka bisa saja lahir dari keluarga Kristen. Tetapi kelahiran baru bukanlah berdasarkan keturunan. Kelahiran baru itu berdasarkan pilihan, penerimaan masing-masing orang pribadi lepas pribadi. Amin, saudara. Sehingga setiap orang harus mengambil keputusannya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tapi dia tidak bisa ambil keputusan itu kalau Roh Kudus tidak menginsafkan hatinya terlebih dahulu. Dan setiap kita, orang percaya, harus mengalami perjalanan ini, saudara. Setiap kita orang percaya harus melewati perjalanan ini. Kita tidak bisa lompat langsung, saudara. Kita tidak bisa lompat langsung mengalami dibaptis Roh Kudus, terus kemudian kepenuhan Roh Kudus. Hari ini saya akan bicara itu, saudara. Tapi kita harus melewati yang namanya kita diinsafkan dulu hati kita. Nah, waktu kita diinsafkan hati kita, Roh Kudus itu ada di mana, saudara? Roh Kudus ada di luar, dia tidak ada di dalam kita. Ya, ini seperti di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu tidak tinggal di dalam hidup seseorang. Dia Dia menyertai bahkan nabi-nabi, raja-raja, imam-imam, itu disertai oleh Roh Kudus. Bahkan mereka bisa dapatkan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak tinggal dalam hidup mereka. Roh Kudus cuma menyertai mereka,
mengurapi mereka. Dan itu ada batas waktunya, saudara. Itu ada batas waktunya. Dan itu tidak buat semua orang, hanya buat orang-orang tertentu. Amin, saudara. Nah, betapa berbahagianya kita hari ini yang hidup sesudah kematian, kebangkitan, dan sesudah Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Amin, saudara. Roh Kudus bukan hanya buat sebagian orang. Roh Kudus itu untuk semua kita. Orang yang percaya, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui karyanya di atas kayu salib, kematian dan kebangkitannya. Amin, saudara. Ya, jadi kalau saya boleh kasih ilustrasi, tadi saya ambil piring dan gelas ini bukan mau makan, saudara. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi saya mau coba kasih ilustrasi buat kita supaya, tapi ini ilustrasi sebenarnya juga bukan terlalu yang tepat sekali, saudara. Anggaplah ini Roh Kudus. Ini hidup saudara dan saya. Ya. Waktu saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus itu di luar. Dia tidak tinggal dalam hidup saudara. Amin, saudara. Kemudian dia akan insafkan saudara. Waktu saudara dengar berita Injil, waktu saudara dengar tentang karya Kristus, waktu saudara dengar tentang pribadi Kristus, hati saudara itu seperti tertusuk. Hati saudara seperti dijamah oleh Roh Kudus. Dan dia membuat hati saudara menjadi lembut untuk saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saudara menerima itu saudara, ada satu peristiwa penting yang terjadi. Dia bukan lagi di luar. Tapi dia ada dalam hidup saudara. Amin, saudara. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Ya, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara. Roh Kudus itu menjadi meterai dalam hidup saudara. Untuk apa dia tinggal dalam hidup kita, saudara? Yang pertama, memberikan kita sebuah jaminan bahwa kita adalah kepunyaan Kristus untuk selama-lamanya. Ayatnya di mana? Efesus 1 ayat 13. Coba kita buka. Di dalam kamu, di dalam dia, dalam Kristus, kamu juga. Karena kamu telah mendengar apa? Firman kebenaran, yaitu apa? Injil. Injil keselamatanmu di dalam Kristus. Kamu juga ketika apa? Kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Roh Kudus kapan menjadi meterai dalam hidup kita? Waktu kita dengar Injil keselamatan, waktu kita dengar firman kebenaran, waktu kita dengar firman itu kita apa? Percaya. Amin, saudara. Injil bicara tentang apa? Karya Kristus. Firman kebenaran tentang bicara tentang apa? Pribadi Kristus. Waktu kita percaya, Roh Kudus itu menjadi materai dalam hidup kita. Maksudnya apa? Materai itu sebagai sebuah jaminan bahwa kita adalah kepunyaan Kristus untuk selama-lamanya. Dan Kristus akan datang kembali dan menjemput kita sebagai umat kepunyaannya untuk apa? Selama-lamanya. Dan dia tidak, minggu lalu kita belajar bahwa dia tidak berikan jaminan yang lebih rendah dari dirinya. Yesus berikan jaminan yang nilainya sama dengan dia. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi di dalam hidup saudara, hari ini ada pribadi Allah ketiga yang kualitasnya, yang kebaikannya, yang kasihnya sama dengan kasih Yesus. Hari ini Yesus tidak dalam kita, karena apa? Yesus secara pribadi ada di sorga. Dia punya tubuh fisik sendiri. Tapi dia kirimkan pribadi ketiga yang sama dengan dia. Yang mengerti, yang kasihnya, kebaikannya untuk tinggal dalam hidup saudara. Yang pertama, sebagai sebuah jaminan buat kita. Amin, saudara? Sebagai sebuah jaminan buat kita. Ya. Dan yang kedua, saudara, dia tinggal dalam hidup kita untuk membaptis kita masuk dalam tubuhnya, saudara. Ayatnya di mana? 1 Korintus 3 ayat 16, ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah apa? Bait Allah. Bait Allah itu apa? Tempat kediaman Allah. Amin, saudara. Dan roh Allah diam di dalam kamu.
Jadi hidup kita ini adalah tempat kediaman Allah, saudara. Amin, saudara. Dia masuk dalam hidup kita. Tempat kediaman Allah, pribadi Allah yang ketiga. Ya, pribadi Allah yang ketiga, waktu saudara percaya pada Yesus, pada karyanya, apa yang dia kerjakannya, maka Roh Kudus pribadi Allah ketiga itu akan menjadikan saudara sebagai tempat kediamannya. Amin, saudara. Ya, itu adalah kebenaran dan itu janji Tuhan. Dan ini adalah sebuah fakta yang harus kita percayai. Suka atau tidak suka, rasa atau tidak rasa, kalau saudara orang lahir baru, percayalah Roh Kudus itu, pribadi Allah yang ketiga itu tinggal dalam hidup saudara. Amin, saudara. Saudara mau rasa atau tidak rasa, makanya kalau kita bicara tentang Roh Kudus sebenarnya ada dua ekstrim. Ekstrim pertama berkata bahwa karya Roh Kudus itu sudah selesai, tidak ada lagi. Nanti minggu depan saya akan bagikan tentang karunia-karunia Roh Kudus, ya, tentang bahasa lidah lebih dalam lagi. Ya, nah saudara ada yang berkata bahwa itu semua sudah tidak ada lagi karena yang sempurna sudah datang, tidak ada lagi seperti itu. Tapi Alkitab mencatat karya Roh Kudus begitu banyak, saudara. Dan kita percaya bahwa karya Roh Kudus sampai hari ini masih bekerja dan terjadi. Karunia-karunianya masih bekerja. Amin, saudara. Pribadi Allah yang ketiga itu masih melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Ya. Nah, tapi ada satu ekstrim lagi, yang satu lagi yang berkata, kalau kita tidak rasa apa-apa itu berarti tidak ada Roh Kudus. Kalau kita sedang tidak rasa Roh Kudus, jadi kalau Roh Kudus ada itu kapan? Waktu kebaktian saja. Waktu kita ibadah, waktu kita menyembah Tuhan, wah itu Roh Kudus ada tuh. Kalau tidak, kita pulang, Roh Kudus tidak ikut pulang, dia tinggal di gedung gereja. Tidak, saudara. Saudara waktu tidak rasa apa-apa, justru semakin saudara perlu iman untuk menyadari bahwa dia ada bersama saudara. Amin, saudara. Justru waktu engkau tidak rasa apa-apa, waktu engkau sedang dalam keadaan tertekan, waktu engkau sedang dalam keadaan sulit, waktu engkau sedang dalam keadaan yang berat, justru pada saat itulah oleh imanmu dia tinggal di dalam hatimu. Amin, saudara. Oleh imanmu dia tinggal di dalam hatimu. Di situ perasaan tidak bisa main lagi, saudara. Di situ iman, saudara. Iman itu yang bekerja. Saudara percaya, Tuhan sekalipun aku tidak rasa, tapi aku percaya apa yang firman-Mu katakan, bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam hidupku. Pribadi Allah ketiga, penolong. Mungkin kau ajak bicara, engkau seperti tidak mendapatkan feedback. Tapi dia ada buat saudara. Dia mengenal saudara. Dia dengar apa yang saudara katakan. Amin, saudara. Paulus menggunakan terminologi baptisan. Ya. Sebab dalam satu roh itu roh huruf besar, yaitu apa? Kalau roh huruf besar itu apa? Roh Kudus. Dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka. Jadi tidak ada lagi ya yang membatasi Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup seseorang. Siapapun saudara mau bilang saudara latar belakang apapun ya, dari suku apapun, pendidikan apapun, bangsa apapun, semuanya saudara, tidak terkecuali. Itulah yang dilakukan oleh Kristus waktu dia merobek tirai bait Allah dari atas ke bawah. Semua orang boleh datang pada Tuhan. Amin, saudara. Dan semua orang bisa menjadi tempat kediaman Allah yang maha tinggi. Ya, sebab dalam satu roh, Roh Kudus, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah apa? Dibaptis menjadi apa? Satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi kita semua telah dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, kita semua telah dibaptis dengan Roh Kudus menjadi apa? Satu tubuh. Tubuh ini tubuh apa, saudara? Tubuh ini tubuh apa? Ayo, tubuh ini tubuh apa? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus, saudara. Jadi waktu saudara percaya kepada Yesus, Paulus gunakan terminologi saudara dibaptis oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh, yaitu tubuh apa? Tubuh Kristus.
Tubuh Kristus dengan nama lainnya apa? Gereja Tuhan. Ya, gereja Tuhan itu sama dengan tubuh Kristus. Gereja itu bukan gedung, gereja itu adalah pribadinya, saudara. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya, kita beribadah di gedung gereja, tapi gereja yang sungguhnya adalah hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Gereja adalah hidup saudara dan saya. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib melalui apa? Dibaptis oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh. Satu tubuh itu tubuh Kristus, saudara. Sehingga apa? Kita menjadi satu di dalam roh. Ya. Sehingga sebenarnya, saudara, waktu kita percaya kepada Kristus, kita ini jadi satu, saudara. Tidak ada denominasi sebenarnya. Denominasi itu buatan manusia. Tuhan tidak pernah buat denominasi. Denominasi itu hanya nanti sampai di dunia saja. Nanti kalau naik ke surga, tidak ada nama denominasi apapun, saudara. Yang ada adalah, engkau adalah anggota tubuh Kristus. Amin, saudara. Jadi Roh Kudus itu waktu dia tinggal dalam hidup kita, yang pertama dia berikan kita sebuah jaminan bahwa kita kepunyaan Kristus. Yang kedua, dia membaptis kita menjadi apa? Anggota tubuh Kristus. Jadi saudara dibaptis, dijadikan satu. Jadi kata baptisan itu sebenarnya dari kata apa? Baptizo. Baptizo itu artinya ditenggelamkan. Betul? Ditenggelamkan. Ya, ditenggelamkan dan kemudian keluar dengan satu tubuh yang baru. Kalau kita menjalani baptisan air, kita kan ditenggelamkan di tempat ini. Artinya kita mendeklarasikan bahwa aku adalah kepunyaan Kristus. Aku bukannya aku yang lama lagi. Hidupku bukannya aku lagi yang lama. Aku udah mati bersama Adam. Dan waktu aku dikeluarkan dari air, aku punya sebuah kehidupan yang baru. Yaitu Kristus adalah kehidupanku. Waktu saudara mendeklarasikan itu, sebenarnya saudara sudah mendeklarasikan bahwa saudara sudah menjadi satu dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Gereja, tubuh Kristus, mempelai, wanita, itu semua terminologi yang sama buat kita semua, orang percaya. Amin, saudara. Ya, mana lebih dulu, baptisan air atau baptisan Roh Kudus? Dibaptis air atau dibaptis Roh Kudus bisa bersamaan, tapi bisa juga dibaptis Roh Kudus dulu baru dideklarasikan. Ya. Kebanyakan kita kalau kita udah mengalami Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita udah jadi satu tubuh dulu. Roh kita udah satu. Setelah itu baru kita ambil keputusan, aku mau dibaptis. Aku mau ambil keputusan, aku mau deklarasikan itu. Baru kita ambil deklarasi untuk dibaptis secara air, saudara. Tapi yang membuat saudara mengalami kelahiran baru, itu bukan baptisan air, saudara. Baptisan air secara fisik itu cuma deklarasi kita. Ya, deklarasi. Apa yang saudara sudah alami dalam hidup saudara, saudara deklarasikan. Tapi yang saudara alami dalam roh saudara, itu karena keputusan saudara dan Roh Kudus yang kerjakan itu, saudara. Dan itu tidak bisa diulangi. Saudara dibaptis oleh Roh Kudus itu cuma satu kali untuk seumur hidup. Kalau baptisan air mungkin saudara bisa ulang-ulang, ada yang ulang-ulang, saudara. Ada yang bilang, wah surat baptisan saya hilang, terus saya baptis lagi untuk dapat surat. Ya, saya juga pernah dibaptis 2 kali, saudara. Kenapa saya dibaptis 2 kali? Karena waktu dibaptis pertama, dibaptis air saya tidak mengerti tentang baptisan. Saya belum lahir baru, saya hanya ikutin aturan-aturan. Oh, jadi orang Kristen mesti dibaptis, ya udah dibaptis. Ya, tapi belum mengalami pengenalan yang benar. Makanya baptisan air itu mungkin bisa dilakukan 2 kali, 3 kali. Tapi yang harusnya cuma 1 kali sebagai deklarasi. Tetapi baptisan oleh Roh Kudus, saudara dibaptis, dipindahkan dari kegelapan, masuk dalam anggota tubuhnya, itu cuma 1 kali seumur hidup. Amin, saudara? Apa artinya ini? Apa artinya ini? 1 kali saudara sudah jadi anggota tubuh Kristus, saudara tidak bisa keluar lagi. Keluar lagi, masuk lagi, dibaptis lagi. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa, saudara. Kalau saudara jadi anggota gereja bisa keluar masuk. Tapi kalau jadi anggota tubuh Kristus, 1 kali saudara sudah dibaptis oleh Roh Kudus, itu untuk selamanya. Amin, saudara. Itu untuk selamanya. Amin, saudara. Itu garansi dari Tuhan. Amin, saudara.
Ya. Nah, tapi bukan cuma sampai situ, saudara. Nah, peristiwa di Kisah Rasul pasal yang pertama, coba kita buka Kisah Rasul pasal pertama ayat yang kelima. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yaitu Yesus mengulangi perkataan daripada Yohanes, saudara ya. Dibaptis dengan Roh Kudus, terminologi yang Paulus gunakan adalah orang percaya itu dimasukkan dalam anggota tubuh Kristus. Ya, saya tidak mau membingungkan kita, ada yang pakai baptisan sebagai tanda dipenuhi, tapi ada satu yang dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ini yang akan kita bicarakan lebih pada pagi hari ini, saudara. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi apa? Kamu akan menerima kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kata turun ke atas kamu, ya, ini bicara dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini bicara dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini satu pengalaman yang lain daripada kelahiran baru. Kelahiran baru itu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kelahiran baru itu Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara. Tapi saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, itu adalah satu peristiwa yang berbeda. Dan pada waktu Kisah Para Rasul itu terjadi bersamaan, saudara. Mereka mengalami kelahiran baru, ada 120 murid, mereka mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa. Jadi saudara, saya kasih gambaran ini, memang ini kurang tepat karena Roh Kudus itu bukan dari luar ke dalam buat hidup kita hari ini. Ya. Tapi Roh Kudus hari ini sudah ada di dalam kita dan dia mengalir keluar. Jadi kalau saudara lihat ini, perhatikan. Ya. Dia keluar. Kelihatan? Keluarnya dari mana? Bukan dari luar, saudara. Ini cuma karena memang kita tidak bisa bikin dari luar, ya. Tidak bisa bikin dari dalam. Tapi yang Yesus katakan, saudara. Coba kita buka Yohanes 7, ayat 37 sampai 39. Yang Yesus katakan tentang pribadi Roh Kudus dalam Yohanes 7. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak pada perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Sebenarnya kita percaya pada Tuhan hari ini. Kalau saudara percaya pada Tuhan, ayat ini buat saudara. Dari dalam hatinya akan mengalir apa? Aliran air dari dalam hatinya. Makanya tadi saya bilang ilustrasinya sebenarnya kurang pas dari luar karena dia mesti dari dalam. Waktu saudara terima Roh Kudus, dia itu akan seperti mata air di dalam hidup saudara. Amin, saudara. Dan mata air yang tidak pernah bisa kering. Amin, saudara. Ada sebuah mata air, aliran-aliran, air kehidupan yang ada dalam hidup saudara. Ayat 39, coba kita lihat. Yang dimaksudkannya ialah apa? Roh Kudus, Roh Guru besar yang akan diterima oleh apa? Mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh Kudus itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ayat ini buat kita hari ini. Jadi kalau saudara percaya, firman Tuhan berkata, di dalam hidup saudara itu ada mata air. Roh Kudus itu seperti mata air. Dia seperti pribadi, tapi dia bukan hanya tinggal dalam hidup saudara untuk diam-diam, saudara. Minggu lalu saya kasih di ibadah sore, saya bilang gini, ilustrasinya seperti saudara punya rumah. Waktu saudara percaya pada Yesus, Roh Kudus itu masuk dalam rumah saudara. Dia masuk dalam rumah saudara. Tetapi saudara, waktu dia masuk dalam rumah saudara, dia bukan hanya mau masuk seperti itu saja. Kalau saudara hanya
biarkan dia seperti itu. Dia itu roh yang gentle. Dia itu roh yang tidak pernah paksa. Bedanya apa dengan roh jahat, saudara? Kalau saudara dirasuk roh jahat itu akan paksa saudara. Dia akan saudara akan dikuasai dengan orang kerasukan. Ya, kalau orang belum lahir baru dia bisa kerasukan. Karena di dalam dia belum ada Roh Kudus. Tapi kalau saudara sudah orang lahir baru, saudara tidak bisa kerasukan. Karena dalam diri saudara ada roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin, saudara? Ada yang berkata, wah kok dia udah lahir baru masih bisa kerasukan? Mungkin dia bukan kerasukan, mungkin jiwanya sedang terganggu. Depresi, stres, bukan kerasukan. Kalau orang belum lahir baru, dia bisa kerasukan. Karena dia belum punya Roh Kudus dalam dirinya, belum tinggal dalam dia. Tapi kalau Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup seseorang, waktu seseorang itu lahir baru, dia tidak bisa kerasukan, saudara. Amin, saudara? Kalau dia bisa kerasukan, saudara bilang roh jahat lebih hebat dari Roh Kudus. Dan itu tidak mungkin, saudara. Amin, saudara? Dia pribadi Allah sendiri yang tinggal dalam hidup kita. Ya, tapi saudara, nah ini yang saya mau bicarakan. Peristiwa, saudara lahir baru, Roh Kudus memasukkan saudara menjadi anggota tubuh Kristus itu satu kali selamanya. Ya, dia menjadi meterai dalam hidup saudara itu juga satu kali untuk selamanya. Dan itu tidak butuh usaha kita. Saudara percaya, terima, dan dia akan lakukan itu semua. Tidak butuh bagian kita sama sekali, saudara. Tapi yang ketiga ini saya mau bilang, untuk terus mengalami kepenuhan, firman Tuhan katakan, kepenuhan itu artinya bukan dia setengah-setengah, saudara. Minggu lalu saya bilang, waktu kita terima Roh Kudus, kita sudah terima semuanya. Saudara tidak, dia setengah di luar, setengah di dalam, tidak, saudara. Saudara sudah terima utuh. Tapi seberapa besar dia menguasai hidup saudara, itu yang menjadi isu buat kita hari ini. Kenapa, saudara? Kenapa? Kalau dia cuma menyelamatkan kita, dia cuma bawa kita sebagai jaminan, dan kemudian dia cuma menjadikan kita anggota tubuh Kristus, tapi dia tanpa memenuhi kita, dia tanpa biarkan kita dikuasai oleh dia, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kekalahan demi kekalahan. Apa artinya kita hidup di dunia ini? Kalau kita hidup dari kekalahan demi kekalahan, Tuhan tahu kita tidak mampu, saudara. Tuhan tahu kita tidak bisa hidup sendiri, makanya dia tidak berikan sesuatu yang lain. Di perjanjian lama dia cuma kasih aturan tertulis. Dia cuma kasih hukum-hukum tertulis, dan itu harus dilakukan dengan kekuatan manusia. Dan Tuhan tahu manusia tidak mampu, maka dia kasih pribadinya sendiri sebagai pribadi yang tinggal dalam hidup manusia. Dan pribadi itulah yang mengerjakan di dalam kita apa yang kita tidak mampu lakukan bersama-sama dengan dia. Amin, saudara. Nah, makanya saudara, peristiwa untuk mengalami kepenuhan itu adalah peristiwa yang bisa terjadi berulang-ulang dalam hidup kita. Bukan satu kali saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di Pentakosta orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa lidah sebagai tanda awal. Ya, tapi bisa saja mereka kemudian tidak lagi menyadari. Bukan berarti Roh Kudus tinggalkan mereka, Roh Kudus tidak pernah tinggalkan mereka. Tapi Roh Kudus kehilangan kendali atas hidup mereka. Amin, saudara. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu tujuannya untuk apa? Untuk kita berjalan dalam hidup ini. Untuk kita berjalan dalam hidup ini waktu kita masih hidup di dunia ini. Pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua untuk pelayanan. Ya, untuk kita melayani. Kita tidak bisa melayani dengan kekuatan kita sendiri. Tahukah saudara? Waktu Petrus ngalamin kepenuhan Roh Kudus, coba kita lihat ke Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, kita lihat di ayat yang ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Petrus mulai khotbah, saudara. Petrus mulai khotbah dengan berani, dan firman Tuhan katakan 3.000 orang mengalami pertobatan. Tahukah saudara yang buat Petrus berani apa, saudara? Roh Kudus. Kamu akan menerima apa? Kuasa. Ya. Tadi Kisah Rasul 1 ayat ke-8 katakan, kamu akan menerima apa? Kuasa. Kuasa itu dalam bahasa aslinya
dunamis atau dinamit, ya. Artinya ada sebuah kapasitas yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Bukan sekedar kelahiran baru, tapi sebuah kapasitas yang baru yang Tuhan berikan buat kita untuk kita melayani, saudara. Amin, saudara. Dunamis. Saudara diberikan sebuah kapasitas yang baru dalam hidup saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu memenuhi kamu. Kalau Roh Kudus itu memenuhi kamu, kamu akan menjadi apa? Saksiku. Saksi ini dalam bahasa aslinya martir, martur. Ini bilang orang mati syahid, tapi sebenarnya arti sesungguhnya adalah saksiku. Saudara bisa menjadi saksi, saudara bisa punya sebuah kuasa, ya kan? Ketika saudara mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan kepenuhan Roh Kudus itu, saudara, itu bukan satu kali seumur hidup. Kepenuhan Roh Kudus itu terjadi berkali-kali, bahkan bisa setiap saat. Sekali lagi bukan Roh Kudus itu setengah, dia di luar, kita di dalam. Tapi Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia mata air yang tidak pernah hilang. Tapi selama kita tidak menyadarinya, dia tidak menguasai hidup kita. Dan ini butuh kerjasama dari hidup kita. Inilah satu-satunya karya Roh Kudus yang butuh kerjasama kita. Untuk dia bisa menguasai hidup kita, dia butuh izin dari hidup kita. Amin, saudara. Dan saudara tahu, dia lakukan itu supaya apa? Supaya kita bisa berjalan dalam kemenangan waktu kita menjalani hidup ini, saudara. Saya akan tunjukkan beberapa ayat bahwa kepenuhan Roh Kudus itu terjadi berulang-ulang, ya. Coba kita lihat Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat 31. Dan kemudian siapkan di Efesus 5 ayat 17 dan 18. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini murid-murid sudah, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Ya. Ketika mereka sedang berdoa, dan mereka semua penuh dengan apa? Roh Kudus. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kepenuhan Roh Kudus menjadikan mereka berani. Berani apa? Bukan berani ini, tapi mereka ada sebuah kapasitas yang baru. Kapasitas yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Sesuatu dinamit dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Yang Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Sebenarnya kita suka mabuk. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Artinya kalau minum anggur tidak mabuk boleh, saudara ya. Kan Timotius berkata sedikit anggur baik untuk pencernaan. Wah. Jadi ada yang minum anggur, saya tidak mabuk kok, tidak apa-apa, kan firman Tuhan bilang seperti itu. Ya, tapi saudara, firman Tuhan berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan, hendaklah kamu penuh dengan, kata hendaklah itu berarti sebuah apa? Hendaklah itu sebuah apa? Itu sesuatu yang butuh kerjasama kita, saudara. Izin kita. Kalau Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu artinya, itu butuh sebuah kerjasama dari hidup kita untuk membiarkan dia memenuhi hidup kita. Saudara tahu, Roh Kudus itu suka sekali untuk memenuhi hidup saudara. Dia pribadi yang selalu ada buat kita. Dia seperti, seorang yang tadi saya bilang, dia masuk dalam rumah kita. Selama kita tidak kasih dia kuasa untuk menguasai hidup kita, dia akan tetap ada dalam hidup kita, tapi dia didukakan, saudara. Dia akan dibuat berduka. Karena apa? Dia sepertinya tidak ada kerjaannya, saudara. Dia tidak dibuat sibuk. Saudara tahu, kenapa Alkitab menggambarkan penuh dengan roh itu disamakan dengan orang mabuk? Tahukah saudara, kalau orang mabuk itu dia dikontrol oleh apa? Oleh mabuknya, saudara. Orang mabuk itu dia dikontrol oleh mabuknya dia. Mabuk itu menggambarkan dia tidak bisa kendalikan diri, dia dikontrol sama kemabukannya. Jadi bicara
mabuk itu sebenarnya bicara tentang menyerahkan kontrol hidup kita. Mabuk oleh roh itu bukan sekedar, ya ada yang orang dibuat mabuk oleh roh, itu bisa juga terjadi. Tapi mabuk oleh roh bagi kita hari ini, mungkin saudara tidak mabuk oleh roh, saudara tiba-tiba jadi seperti orang gila, bukan saudara. Tapi bagaimana saudara menyerahkan kontrol hidup saudara itu kepada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara. Amin saudara. Bagaimana kita menyerahkan kontrol hidup kita. Bukan aku lagi yang hidup, tapi engkaulah yang hidup di dalam aku. Bagaimana kita menyerahkan kontrol itu saudara? Bagaimana kita menyerahkan kontrol itu? Seperti kita ini seperti sarung tangan. Saudara tahu sarung tangan? Sarung tangan itu akan dipakai oleh tangan dan tangan itu akan menggerakkan sarung tangan itu. Kita ini cuma sarung tangan. Tapi sarung tangan itu tidak bisa bergerak kalau tidak ada tangan yang masuk. Dan tangan yang masuk itu adalah pribadi Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Biarkan dia menguasai, dia yang menggerakkan, dia yang berjalan dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara di dalam Yeskiel pasal 47 kita tidak usah buka saudara. Di situ dikatakan dari dalam bait Allah itu akan mengalir. Ada sebuah sungai yang mengalir. Dan seorang disuruh ukur air yang keluar dari bait Allah itu. Dia ukur 1000 hasta sampai mata kaki. Ukur lagi 1000 hasta sampai ke lutut. Ukur lagi sampai ke pinggang sungai itu. Diukur lagi, sungai itu menjadi sebuah lautan yang tidak dapat dijalani lagi. Dia cuma bisa berenang. Dan akhirnya apa? Sungai itu yang menguasai orang itu. Saudara, ini bicara tentang apa? Bagaimana perjalanan kita dengan Roh Kudus? Apakah engkau hanya membiarkan Roh Kudus itu ada di mata kaki saudara? Kalau Roh Kudus itu ada di mata kaki saudara, dia tidak bisa kuasai hidup saudara. Saudara yang kuasai dia. Amin saudara, bahkan saudara tidak sadari dia ada. Tapi ketika saudara berjalan lebih dalam, saudara biarkan roh itu yang menguasai hidup saudara. Saudara biarkan roh itu yang menguasai hidup saudara dan saya. Akhirnya apa saudara? Saudara tidak menguasai dia, tapi dia yang menguasai hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saudara, saya akan tutup di Galatia pasal 5. Kita buka dari ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Roh Kudus itu menghidupkan kita pertama. Ya, dia menghidupkan kita, roh kita. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan. Jadi Roh Kudus itu berduka kalau kita hidup dalam keinginan daging. Ya. Saudara bayangkan Roh Kudus itu selalu hidup dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia ada menyertai kita. Tapi kalau kita tidak menyadari dia, bagaimana kita tidak menyadari dia? Ketika daging kita bicara lebih kuat, yang menggerakkan kita, itu daging, maka dia bersedih. Ingat dia pribadi, dia bukan dia bukan cuma sekedar kuasa, dia pribadi. Kalau daging saudara yang menggerakkan hidup saudara, maka dia berduka saudara. Apa itu daging? Mari kita baca terus saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi mungkin daging saudara pengen sesuatu yang baik. Saudara pengen lakukan yang baik. Ya. Tapi daging itu bicara tentang usaha kekuatan kita sendiri. Daging itu selalu menunjukkan saudara pada kelemahan saudara, kekuatan saudara. Pokoknya daging itu fokusnya adalah saudara, aku dan aku. Aku, masalahku, pergumulanku, perbuatanku. Daging itu menunjukkan semua pada situasi hidup saudara. Saudara mungkin bilang, aku tidak hidup dalam daging kok. Tapi detik saudara mulai fokus dengan situasi saudara, kekuatan saudara, kelemahan saudara, apa yang saudara alami dalam hidup ini, dan saudara mulai khawatir di situ, saudara mulai cemas, depresi, itu saudara tanpa sadar saudara sedang digerakkan oleh daging saudara. Dan itu buat Roh Kudus berduka saudara.
Dan itu bertentangan dengan keinginan roh. Kalau saudara baca Galatia, kitab Galatia ini bagaimana jemaat Galatia itu kembali ke usaha mereka untuk menyenangkan Tuhan. Disuruh disunat, lakukan ini, lakukan itu. Akhirnya fokusnya kembali ke diri mereka, kekuatan mereka, apa yang harus mereka buat. Dan Paulus bilang itu adalah pekerjaan daging. Akhirnya apa? Mereka mulai depresi, mereka mulai stres. Mereka mulai ketakutan. Itu adalah buah, itu bukan buah, pekerjaan daging. Mari kita baca terus. Next. Akan tapi jika kamu beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tadi hidup oleh Roh Kudus, sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini saudara. Ini ketika sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan pimpin hidup saudara. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Next. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Next terus. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, kenapa dikatakan pekerjaan daging? Ini adalah akibat dari ketika saudara fokus dengan diri saudara, dengan situasi saudara, masalah saudara, itu adalah akibatnya saudara. Ya, karena saudara lihat diri saudara. Nah, tapi saudara perhatikan ayat berikutnya. Tetapi buah roh. Buah roh. Kalau saudara perhatikan dalam bahasa Inggrisnya jelas. Kalau dari pekerjaan itu works, itu ada jamak saudara. Pekerjaan-pekerjaan daging. Tapi kalau buah roh, itu cuma satu. Buah roh itu bukan 9. Buah roh itu cuma satu. The fruit of spirit, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Next, terakhir, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh apa? Roh Kudus. Saudara ingat, kepenuhan roh itu bicara tentang saudara dipimpin oleh roh. Dan itu bukan hanya peristiwa satu kali seumur hidup. Itu peristiwa setiap saat dalam hidup kita. Artinya ada masa-masa di mana engkau digerakkan oleh dagingmu. Ada masa-masa engkau mulai sadar, Tuhan, saudara baru dengar firman ini, saudara mulai sadar, Tuhan, aku rindu, aku selalu dipenuhi oleh Roh-Mu. Aku rindu, aku dipimpin oleh Roh-Mu. Dan saudara tahu apa yang menjadi kesukaan Roh Kudus? Roh Kudus akan selalu tunjukkan saudara, bukan pada kelemahan saudara, bukan pada kegagalan saudara, bukan pada situasi saudara, tapi dia akan tunjukkan selalu pada kesempurnaan karya Kristus. Amin saudara. Roh Kudus itu akan selalu menunjuk saudara pada karya Kristus. Apa yang dikerjakan buat hidup saudara? Apa yang dia sudah lakukan buat hidup saudara? Kalau saudara semakin diingatkan akan karya Kristus, maka dalam diri saudara bukan lihat pada diri saudara, lihat pada kesempurnaan karya Kristus. Maka tadi buah roh itu akan terjadi dengan sendiri. Namanya buah. Buah itu tidak bisa dipaksakan. Buah itu adalah hasil ketika saudara lihat sesuatu. Waktu saudara lihat pada Kristus karyanya, Roh Kudus itu suka. Dan buah itu akan keluar. Saudara akan mengalami damai sejahtera, sukacita, kasih, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu akan mulai terjadi dalam hidup saudara. Amin saudara? Tapi itu butuh kerjasama kita. Ingat, saudara diselamatkan satu kali untuk selamanya, dibaptis dalam tubuh Kristus, itu satu kali saja. Dan saudara tidak bisa membatalkan itu, saudara tidak bisa minta diulangi lagi, tidak bisa saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus 100% tidak bisa saudara bilang tidak bisa saudara. Itu sudah terjadi, tidak bisa dibatalkan. Tapi dipenuhi Roh Kudus, itu peristiwa kita setiap hari. Selama kita masih berjalan di bumi ini saudara. Amin saudara. Dipenuhi Roh Kudus bukan berarti dia di luar, kita di dalam, minta setengah-setengah, bukan saudara. Dipenuhi Roh Kudus, dia ada dalam kita. Dia mata air yang tidak pernah berhenti. Semakin kita menyadarinya, menyadari apa? Menyadari bukan diri kita, kekuatan kita.
kita menyadari karya Kristus, apa yang dia kerjakan buat kita. Itu kesenangan Roh Kudus. Saudara akan dibuat tidak hidup di dalam daging, tapi hidup di dalam roh dan dipimpin oleh roh. Amin saudara. Kalau Roh Kudus yang pimpin hidup saudara, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada buah roh itu keluar dalam hidup saudara. Amin saudara, saya percaya setiap kita merindukan hal itu. Amin saudara.